Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Mencerdaskan anak bangsa, itulah tekad insan TVRI Sumatera Selatan. Berkarya terus berkarya, kami pun pantang menyerah, menjalin persatuan juga kesatuan. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, kami kedepankan. TVRI Sumatera Selatan menjalin kebersamaan, bergandengan tangan demi pembangunan. Laksanakan visi dan misi, mencerdaskan anak bangsa, itulah tekad insan TVRI Sumatera Selatan. Berkarya terus berkarya, kami pun pantang menyerah, menjalin persatuan
gitu Cek, berarti gitulah sudah jadi artis kan Cek. Bener Cek, bener dah. Oh, iya Wow, dia. cuma gedung TVRI no. Oh, iya cantik dia. Nyok gambar depan itu. Oh ya Allah, nyok. Aduh, udah. Nak, oh iya. Bu. Siapa ini? Siapa ini? Nggak tahu. Kamu ini agak merusak pemandangan kamu ini. Kamu Merusak nih, anakku lagi ngepelok. Kami nggak masuk TV. Emang muat TV kamu masih? Oh, bukan. Kami dipanggil. Dipanggil? Kami juga dipanggil TV. USP kalau Kita TVRI. kami nak bincang lifestyle. Nah, kami juga nak bincang lifestyle. Kami duluan. Ayo. Aku nak dekat dulu sama pewacaranya di sini. Kami nih. Orang dekat siapa? Yang ganteng-ganteng di sini kan. Oi, ada apa ini? Ribut-ribut masalah kursi nih. Apa karena ini musim politik? Kamu ribut-ribut nih. Lagi musim memang. Wah, selamat datang ya di studio TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih. Oke, lari-lari tadi dari depan. Masih? Minum dulu. Ada hubungannya raya jahat sama pelari. Agak mengok-mengok ya pas berlari ya. Oke teman-teman, selamat datang di studio TVRI Sumatera Selatan, Bincang Lifestyle. Terima kasih sudah hadir di sini, luar biasa. Konten kreator nyebutnya. Kamu berempat di konten kreator. Uji kabar. Iya. Cuman kabar kalau mudi gitu. Nah, kita akan berbicara dan juga mungkin pemirsa dari rumah juga pengen tahu bagaimana menjadi seorang konten kreator, terutama menciptakan ide, terus alur cerita, kemudian cara ekspresi di depan apa namanya? Kamera. Telepon. Telepon ini pacak ngebel. Oke, untuk pemirsa dari rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di 0711 311 454 bersama saya Dika Saputra di Bincang Lifestyle. Dan saat ini sudah hadir juga teman-teman kreator atau juga konten kreator, ada Nia Soputan atau Cek Nia. Nia Soputan. Ngapa Soputan tuh? Karena marga. Oh, marga. Iya, marga. Orang Manado. Orang Manado, Iya. tapi sebutnya Cek Nia. Cek Nia. Oh, oke. Lahirlah di sini. Sarapan cukup pempek jadi Palembang. Jadi Cek. Au. Kemudian ada Budi Cahyadi Ahmad atau Cek Budi. Iya. Iya, Cek Budi. Dalam Budi juga. Iya, memang. Dalam mau dikebini. Kemudian ada Dandi Apriza. Ya. Cek Dandi, tidak pakai Cek. Tidak. Lah banyak nih yang Cek. Iya, Cek. Terus kemudian ada siapa sih kok lagi nih? Basing. Oh iya. Teman saya yang ada di rumah sudah saya kenalkan nama-namanya. Ada M Soleh. Tidak pakai Cek juga. Tidak ada. Iya. Kalau ini tadi mau Manado, aku Manuado. Enggak katik berarti. Oke. Aus dah. Dikit. Iya. Dari depan. Iya, belum disuruh ya. Lemah lah. Kalau nak minum. Santai pokoknya di Bincang Lifestyle kali ini. Dia tadi minum sepeda. Sekalian makanannya Oke. kalau ada. Makanannya, lawannya Kita mau ke produser dulu. Oke, Cek Nia sudah sejak kapan menjadi seorang konten kreator atau juga apa nih nyebutnya pelaku seni lah Seni gitu ya. ya. Bidangnya kayaknya di lawak-lawak ya. Sudah sejak kapan Cek Nia?
kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Campur Inggris, aja nggak apa-apa. bahasa Palembang. Campur Oh, aja. iya. Campur aja, mengkalema. Iya. Jadi pakai bahasa yang tidak pernah aku pakai ya, Palembang ya. Bahasa dipakai. Kalau jadi konten creator di awal tahun 2020 pada waktu itu sedang pandemi. Oh, pandemi. Ya, bener. Ngapa triggernya dari pandemi? Karena pada waktu itu kami WFH di kantor. Jadi tidak kate gawe, tercuguk-cuguk di rumah. Tercuguk-cuguk aja? Iya, tercuguk-cuguk aja, tapi digaji. Akhirnya buat konten. Iya. Dan alhamdulillah reaksinya positif. Reaksi positif. Jadi platformnya yang digunakan apa? YouTube, Instagram? Awalnya Facebook? YouTube. Awalnya YouTube. Oh, YouTube. Dan Instagram. Oke, sekarang merambah kemana? Ke TikTok, TikTok video, juga. Facebook gitu. Oh, banyak Iya, ya. galau-galau. Nah, kalau Mas Budi, trigger awalnya apa nih Mas? Mengawali menjadi seorang konten ini? Ya kreator? sama, kita kan kebetulan suami istri kan. Oh, kebetulan. Pakai. Kamu juga Agak jauh. Tidak suami istri ya. Terus Ya, jadi saya awalnya kan kameramennya Cek Nia. Ya, Oh, kan, gitu kan. oke. Ya, tapi kan Cek Nia perlu apa namanya itu ya? Bantalan buat ngata-ngatoin Bantalan. Bantalan buat ngata-ngatoin. Saru dah sih kalau Ya, bantalan cerita harus lucu diurut. kan. Ya, masuk aku tadi gitu. Oh, jadi berdua, duet. Ya, duet maut. Duet maut. Di dalam dan di luar ya duetnya. Oke. Jadi nyari bantalan jadi duet. Nah, Oke. Karena style rambutnya juga udah keren sih. Iya, makasih. Berarti gue hari apa udah mandi kan? Oke, kemudian kalau dari ini Mas Dandi, Kalau kami bareng dari awal ini juga corona Sama, ya. iya, Pas deh. awal-awal corona kami nganggur. Datangnya sampai sekarang nganggur kami. Kami tuh punya kepengen kayak aku pengen bikin lawak-lawak kayak itu, video lawak sama dia juga ketemu tandemnya di ngeblend nggak itu ya? ya di corona itu ya. Iya, di COVID. Di COVID Kenapa? itu. Karena sama-sama penyintas COVID apa? Iya. Bukan ya? Karena dia nih kalau kami tuh bikin konten dia nih idenya, punya Oh. otaknya. Kalau aku yang ngedit-ngeditnya. Jadi Otak. Oke, jadi bagian ngeditnya Mas Dandi. Iya. Untuk ide ceritanya Mas Soleh. Iya, boleh. Oke. Keren. Keren. Akhirnya padu ya menjadi seorang konten kreator gitu. Oke. Apa kalau boleh tahu genre lebih ke mana? Review makan atau apa? Lawak sih kami. Lawak, Iya, ya. kadang nggak Komedi, lucu juga kadang. Karena masih random. Iya, Random masih lawak, belum nemu ke apa Kak? Ciri khasnya. Ciri khas, Iya. iya. Jadi Ciri khas masih yang sebelum ya. kayak ngikut-ngikutin yang lagi viral sekarang, kita parodiin atau apa gitu. Tapi emang kalau seumpamanya bikin konten itu memang harus ngelihat yang viral dulu atau memang berdasarkan ide cerita kita biasanya kalau Mas Soleh dan Mas Dandi? Kalau kami sih kalau sekarang lebih ke viral gitu kayak. Viral. Iya. Oke. Berarti yang viral dilihat dari 10 yang viral gitu atau gimana? Jadi kita nyekrol di TikTok apa IG kan. Oh ini nih lagi naik nih yang kayak ini dibikin kayak itu. Oke, jadi ngelihat dari situ ya base-nya. Referensi. Cek Nia dan Cek Dandi, Cek mana? Ini. Oh, bukan Cek Budi, salah. Tuker lagi. Nuker lagi. Bahaya. Sekali. Oke, Cek. Kalau kami berdasarkan kisah pribadi sebenarnya. Itu awalnya. sebenarnya konten itu cocoknya untuk Habibie Ainun apa Ayu? kamu dan semua. Oke, Jadi kayak sejenis terapi kami juga sih sebenarnya. Oke. Berdasarkan kisah nyata di rumah. Kadang-kadang kan aku sering gedek juga dengan dia nih kan. Jengkel ya? Iya, jengkel. Kenapa udah kita buat konten ya? Cek tenang. Oke. Ya, akhirnya begitulah. Jadi Ya. kontennya berdasarkan kisah pribadi, pribadi kehidupan kami suami berdua. dan istri ya. Iya, betul. Iya. Lala mau Kak menderita? Alhamdulillah. Jangan siksa dia Ray. Cuma dijadi ke bahan untuk mencari cuan ya. Iya, dinikmati ya, alhamdulillah ya. Menjadi konten ini Oke. kan, iya tersalurkan kan hasil Cek Nia ya kan. Iya. Dari aku. Kalau untuk ngeditnya sendiri cak mana Kak Budi? No, kalau untuk ngedit awalnya sih aku dulu tuh ngedit. Tapi dia banyak komplain kan. Apa? Wah jelek kan kau ngedit Cek Nia. Akhirnya dia karena dia mungkin kreativitasnya lebih tinggi dari aku ya. Jadi dia akhirnya ngeditnya. Jadi bagian nyuting-nyuting bay? Bagian nyuting-nyuting Nyuting-nyuting Bay. bay. Hari iya. Kak Budi. Ngeditnya lebih banyak cek nih ya. Iya.
Ide cerita juga dia. Ya kan keresahan hati aku lah sebagai seorang istri. Ya. Jadi pas lah kamu tuh Cek cuma nyari nafkah, Pak. Nah, kalau kalian berdua menciptakan ide cerita gitu biasanya kan salah satunya referensinya dari yang viral tadi gitu kan. Nah, kalau mereka berdua kan memang berdasarkan based true on true story gitu ya kan. Berdasarkan kisahnya Kaisaro pulo pagi-pagi. Nah, kalau kalian berdua tuh kadang melihat yang lain atau memang cuma referensinya yang viral-viral itu aja? Ada juga terkadang kita jingok yang lain-lain, Bang. Terkadang lagi nongkrong nih. Lagi ngobrol-ngobrol. Ada kan suatu obrolan tuh yang biasanya kadang lucu nih. Ya, langsung digas. Sudah, make kamera. Langsung oke, gas. Ulangin. Tadi saya itu. Oke, jadi berdasarkan apa ya? Ketidaksengajaan gitu. Tongkrongan gitu ya. Terkadang yang tidak sengaja tuh yang bisa naik terkadang biasanya. Gitu. Kalau untuk ininya Instagramnya apa nih? Mungkin bisa dibilang ke pemirsa biar pemirsa yang ada di rumah bisa lihat juga Instagramnya apa nih? Boleh, promo. Boleh apa? Boleh dicari ya Instagram Dicari kita. mana? Kalau tersangka mau kamu berdua dicari. Kita mencak kena terbuang ini. Kau tuh ngomong serius dikit. Kena BAP. Jadi buat kawan-kawan yang pengen nonton video lucu yang tak pula lucu, ada Instagram kami @ileran.an. Nah, itu. Ada juga TikToknya sama. iler.an. Oke. Oke, kalau punya ini Cek Nia dan Cek Budi? Kalau kami di semua platform, Instagram, TikTok. Plafon? Platform media sosial maksudnya. Media sosial. Platform. Saro dari dibocok ini berarti. Caca ke Inggrisan ya. Di Facebook, di TikTok, sama galo namanya Cek Nia Keker. Kalau ini Kiai Budi Keker. Kiai_Budi_Keker. Oke, memang sekarang ini sudah fokus di situ, Cek Nia dan Cek Budi. Maksudnya fokus dalam artian menjadikan ini sebuah profesi atau gimana saat ini? Sampingan lah ya. Sampingan ya. Sampingan tambahan. Di luar itu kami memang bekerja bekerja juga jadi ya. side job gitu ya. Side job ya, betul. Di plafon tadi ya. Di plafon. Oke, berarti memang ada sebenarnya ada pekerjaan utama. Tapi ini side jobnya adalah bikin konten. Ya, betul. Gitu. Sampai sekarang sudah berapa banyak followers sih di Instagram? Kalau di Instagram alhamdulillah 17.000. 17.000 alhamdulillah. Open endorse dong berarti ya, udah ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sejak review pindang, tidak? Belum ya? Sudah, review pindang sudah. Iya, yang Jaka Baring itu. Oh, Jaka Baring. Kelemahan ya. Iya, kelemahan ya. Yang dibayar kamu berdua, kami nyebut juga. Nggak dapat pindangnya di sini. Oke, berarti sudah menjadikan ini sebuah profesi dan artinya sudah mendapatkan sesuatu ya dari konten itu ya. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kan konten kami ini tentang suami istri, genrenya komedi. Lalu kemudian di satu waktu, tiba-tiba terinspirasi lah. Di suatu waktu ya. Kita bertemu. Lagu itu. Lagu ya. Jadi tentang atasan dan bawahan. Iya, aku jadi pecuannya. Kalau dibocor ini maksudnya jadi bocor plafon kali. Jadi bocor plafon tadi maksudnya. Jadi bawahan. Ternyata itu yang bikin tanda gitu. Akhirnya itu yang disukai sama pemirsa gitu ya. Oke. Untuk kamu berdua sudah lama? Maksudnya sudah lama, Mak. Aku dulu bingung nih. Tapi coba nanti kita akan berbicara lagi dengan para konten kreator ini. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui bagaimana kehidupan dan keseharian sehingga menjadikan ini sebuah profesi yang juga menjanjikan. Tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih,
serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama dengan para konten kreator di Palembang. Masih ada Cek Nia, kemudian juga Cek Budi, Mas Dandi, dan juga Mas Soleh. Hampir nak Cek juga tadi. Oke, kalau Mas Budi dan Mas Soleh kapan? Dalam artian itu fokus genrenya di mana? Kok kapan lagi? Maksudnya kapan main nih? Budi sama Mas Dandi. Nah, salah terus. Pemancaranya lawak juga ya ternyata. Caknya nak ditukar nih kamu. Lemak kamu cuma menang banyak ya. Kalau ini sudah sejak kapan dan fokusnya itu seperti apa? Apakah menjadikan ini sebuah profesi atau gimana tuh? Kalau kami dari virus itu, kami sudah mulai fokus karena udah katik gawe itu Kak. Jadi inilah yang nyari ke gawe tadi. Yang alhamdulillah di situ pernah dapat endorse ya, walaupun harga kawan. Malahan ada harga adola di bawah kawan ya. Harga adola. Wah, itu perih sih itu ya. Adola tuh. Di bawah harga kawan itu. Iya. Adola. Ada price listnya ya. Ada kawan, harga adola. Nah, kami di harga adola itu. Ada lagi di bawah adola tuh situ. Apa? KGE. Harga KGE. KGE. Berarti masih di tingkatan itu sekarang. Masih di KGE. Adola, KGE. Jadi yang paling bocok masih harga kawan. Nah, kalau harga kawan masih manusiawi lah. Masih. Iya. Amun AGE itu. AGE itu yang lagi dialami sekarang. Masih banyak yang nyangkut. Masih. Oke, berarti sudah menjadikan sebuah profesi dan seperti apa? Apakah ini menjanjikan atau memang ini sebagai pelarian saja atau bagaimana sebenarnya untuk ke depan nanti? Oh, kalau sekarang ya alhamdulillah sedikit menjanjikan sih, walaupun tidak banyak. Sudah dapat endorse, dapat juga kawan-kawan baru. Oke. Dan terakhir dapat balak kami. Balak berapa? Balak 6. Kita dapat banyak kawan ya dari konten kreator juga, banyak belajar contohnya dari Kak Budi sama Nia juga kan. Sudah berpengalaman kan. Dan dapat follower 1 gitu. Iya, barusan dari ngecek. Karena nebeng di story tadi ya. Iya. Berarti sering main nebeng story mereka berdua nih. Baliknya di spam. Oke. Untuk pekerjaan aslinya dari Cek Nia sendiri apa nih? Kalau boleh tahu mungkin. Kebetulan alhamdulillah kita nih sekarang non ASN ya. Non ASN di swasta lah salah satu
Kecamatan. Oh, sorry. Ilir Timur 2 Palembang. Oh, Kecamatan Ilir Timur 2. Iya, betul. Di bagian mana? Di bagian kantor kelurahan. Oh, di kelurahan. Oke, artinya bisa lebih dekat ya dengan masyarakat. Iya. Karena dengan adanya konten tadi kan. Iya, gitu benar. kan. Okay. Yang atasan bawahan tadi. Iya. Awas. Apakah konten atasan dan bawahan itu Kayaknya saya nanya ini pertanyaannya ya. Apakah melihat dari sebuah tayangan film gitu atau gimana? Itu fenomena sebenarnya. Oh, fenomena. Yang terjadi sekarang ini kan kebanyakan atasan yang tidak begitu peka terhadap bawahan. Iya. Tidak ada menyinggung pihak manapun. Iya. Akhirnya itu dijadikan sebuah konten. Iya, Dan betul. kayaknya relate. Orang-orang Iya. kayaknya merasa oh iya benar juga nih banyak yang kayak gini gitu ya. Benar, kayak gitu. Tidak ditegur atasannya apa? Ayo, hampir itu. Tidak. Selama tidak menyinggung instansi, tidak ada salah. Iya, tidak hati. Pokoknya aku udah melo-melo, tanggung jawab habis balik dari sini. Sebenarnya itu inspirasi dari kawan-kawan yang nge-DM. Oke. Ya, awalnya itu pertama iseng-iseng buat konten HRD Killer itu. Judulnya kan ada part 1, part 2. Sebenarnya nak sampai 4 part awalnya. Part 1 itu tentang sakit ya, sakit harus tetap absen. Itu sebenarnya keluhan-keluhan orang-orang di sekitar sih sebenarnya. Seluruh karyawan lah ya. Ternyata ya kami pikir itu tuh cuman sekadar melampiaskan apa yang mereka mau sebenarnya. Ternyata besok paginya banyak kawan-kawan nge-DM, terus kawan-kawan WA, wah gila viral nih video kamu tuh. Itu sempat kaget juga, beberapa di repost di beberapa teman-teman media Palembang kan. Sampai kaget dewe kami. Ayo cek lanjut partnya. Nah di situ akhirnya dapatlah masukan dari kawan-kawan yang nge-DM WA, cek coba kalau atasannya kayak gini cak mano, kalau bawahannya cak ini cak mano. Oke, artinya mendapatkan inilah ya, maksudnya yang banyak followers tuh senangnya dengan konten yang seperti itu, betul. yang relate ya. Benar, Jadi dapat kontennya yang begitu ya, akhirnya benar, spesifiknya di situ. Oke. Untuk kalian berdua kapan? Iya, kami bingung juga. Mendengar jawaban dari Yunia tadi rapi ini. Agak cemas. Coba ngomong. Nah, untuk konten kalian sendiri awalnya itu seperti apa? Dalam pembuatan konten lebih random aja atau sekarang sudah menemukan ritmenya kan kalau Chenia sudah tahu nih. Akhirnya bikin konten di atasan dan bawahan. Karena mereka berdua juga kan. Mungkin sama-sama menikmati untuk membuat konten itu gitu kan. Nah, kalau kalian berdua kan nggak bisa atasan bawahan. Sarah, jangan. Pernah sekali. Aku yang ngerogoco. Lebih fokusnya di mana kalian berdua? Ya masih random kalau kami. Belum menemukan gitu ya. Tapi kalau aku kan lebih banyak ke ide kan. Nah, untuk ke depan kayaknya aku bakal ada ciri khas lah cak itu. Ada satu apa sih namanya sebutannya itu? Anunya. Materi, ada satu materi yang bakal dijadikan ciri khas. Yang bakal dijadikan ciri khas untuk konten itu. Konten kami. Jadi kalau orang mau cari konten yang gimana ke kalian. Ke kami. Ini baru lagi mau disusun kayak mana bagusnya. Iya, karena masih random nian kan. Kami belum nemu ke ciri khas. Jadi konten kami itu kayak jadi tongkrongan-tongkrongan baik gitu. Masih random-random nian. Oke. Kenapa susah untuk menemukan sebuah konten yang spesifik gitu? Lebih susah ngumpul ke uangnya sebenarnya. Iya. Kami aslinya 5 orang kami asli. Cuma yang bergerak berdua baik. Iya. Tapi kayak ada Manado endorse datang nggak loh? Yang lain dia nonton ya. Yang lain nonton. Curhat di sini jangan. Diam dia langsung. Kekotawan kelas yang datang. Oke. Berarti memang sebenarnya yang menggerakkan itu kalian berdua gitu ya. Karena memang awal pertama kali bentuk memang kami berdua. Karena sama-sama di PHK dulu dari kerjaan. Covid dulu. Korban Covid ya. Kami kan selain di di konten kami juga kan di organisasi teater. Komunitas teater. Jadi sama-sama di PHK dari kerjaan masing-masing.
Nongkrong lah berdua. Nongkrong berdua. Tukar pikiran lah, curhat lah hitungannya. Kau bawa duit berapa hari Iya. ini? Kami satu pikiran ya. Iya. Satu pikiran. Nah, Itu kembar siam dong. Satu pikiran. tidak cak itu. Oke, akhirnya terciptalah sebuah konten itu. Ya, terciptalah Ngalur. ialah IG-nya tadi Ileran. Ileran. Alhamdulillah sekarang followersnya sudah 2.000. 2.300. Alhamdulillah ya. Lebih banyak daripada 100. Karena ada 2.300. Iya, 2.301. Tadi nambah satu. Nah, kemudian untuk memanajemen waktu sehingga ini juga menjadi problem gitu kan, mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah dan lain sebagainya. Gimana Cek Nia mensiasati itu agar tetap produktif dari sisi pembuatan konten, tapi juga tetap mengerjakan sesuatunya yang lain, pekerjaan yang lain tetap terlaksana juga gitu. Berhubung kami pagi sampai sore begawe, jadi hanya punya waktu malam sama weekend. Nggak capek itu, maksudnya susah pagi ke sore kerja terus ngonten lagi gitu. Mungkin karena itu hobi ya, hobi sebenarnya. Jadi menikmati karena kontennya atas bawah tadi. Iya, benar. Pernah 1 minggu kami tidak posting, tiba-tiba ada yang nge-DM, Cek, kapan lo Cek, update lagi, Cek itu. Nah, itu yang bikin kami semangat konten terus. Kayaknya mereka rindu dengan konten atas bawah itu ya. Iya, yang HRD-nya alis tebel itu kan. Nah itu tuh Cek Nia juga saya lihat juga tadi konten yang keker-keker itu, alisnya itu asli atau gimana? Oh asli? Tidak. Biar ada karakter tadi ya. Biar ada karakter tadi. Oh iya, ada berapa karakter di dalam kontennya? Ada 4 kalau tidak salah. 4 karakter? Iya, 4 karakter. Oh banyak ya? HRD, Aisyah, Pariem, sama satu lagi apa ya? Bendara. Iya. Namanya harus pariem banget itu. Pariem. Lucu banget kayak Pariem gitu ya. Lucu banget sih. Oke. Nah nanti mungkin bisa dijelaskan secara spesifik dari karakter-karakter itu lebih kemana? Misalkan Pariem lebih kemana, terus juga Aisyah lebih kemana. Tapi nanti ya, untuk pemirsa dari rumah tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Tahu lah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah? Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan masih bersama dengan duo konten kreator Palembang, ada Cek Nia Keker dan juga Ileran. Iya. Iya, betul. Oke. Saya ke Cek Nia terlebih dahulu. Tadi ada 4 karakter ya? Iya, betul. Di dalam konten Cek Nia itu. Betul. Dan yang memerankan ya Cek Nia sendiri gitu kan? Iya, betul. Oke. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa karakter-karakter dari kontennya itu? Jadi sebelum kami menambahkan karakter di dalam konten itu, kami itu sempat survei dulu.
Oh, survei. Ya, jadi di dalam satu pekerjaan itu pasti ada yang namanya bendahara. Akhirnya kami ciptakanlah karakter bendahara. Bukan Bendahara tuh mengamati cak dari manusia. tempat kerja itu? Enggak ya? Nggak mau mengamati yang lain. Iya. Oke. Jadi bendahara itu kebanyakan sih tipenya pakai perhiasan yang berlebih lah segala macam, agak centil. Jadi kami buat bendahara tuh jadi agak sedikit centil, tapi banyak yang barang terpajang dan selalu bahagia. Iya, dan selalu bahagia kan. Karena megang duit tadi. Iya, benar. Lalu untuk karakter Pariem itu di kantor itu banyak sih wong cacak bengak, enggak taunya galak ngadu. Cepu lah ya. Jadi kami buatlah karakter Pariem tuh buyan enggak taunya dia sering ngadu ke HRD gitu. Terus Aisyah tuh ada di satu kantor pasti wongnya selalu mengingatkan akan kebaikan biasanya. Nggak boleh astagfirullah segala macam. So alim lah kan alim lah ya. Karakter alim ya. Alim. Nah, kalau HRD ya memang karakternya cek itu kan namanya ngurusi uang banyak. Jadi harus agak keras memang mukonya sama ngomongnya agak ketus. Mati juga keras ya. Iya. Artinya tuh mati. Iya, oke. Itulah Nah, kalau Kak Budi sendiri memerankan karakter orang yang benar kan Kak Budi bukan Kak Dandi. Iya, benar. Kali ini memang ketukar lagi ini. Aku memang memerankan karyawan yang selalu teraniaya oleh bos. Oh. Dizolimi sama bos. Karakter yang dizolimi. Itu gimana? Apakah berdasarkan kisah hidup sendiri? Bukan kami. Bahaya nih. Ini dimakan ini. Tidak ya, alhamdulillah. Memang dari memang lagi viral kan. Kebanyakan tentang karyawan sama atasan kan. Iya. Ya, kita berkaca dari situ, Pak. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah karakter yang kira-kira ketika orang landingnya ke Instagram kalian tahu nih, oh ternyata ini nih kalau mau cari yang atasan bawahan tadi di sini. Di sini. Bukan di Cinde ya, bukan, aku di 16. Atasan. Atasannya Kak Ando masuklah. Masuklah. 310. Nah, kalau kalian berdua nih gimana? Apakah karena kerandoman tadi sehingga nggak tahu ini karakternya apa atau seperti apa? Atau random aja karakternya atau gimana? Iya, atau random aja Bang. Lebih kayak kalau kepengen cari yang obrolan tongkrongan ya ke kami cak tuh. Iya, yang lawakannya cuma di tongkrongan gitu nah. Oh cak ini, yang dialami di tongkrongan iya bener kayak ini. Relate ya. Relate. Karena kami Cak Jiwong tuh mecinya umuran kami itu. Kawan-kawan umuran kami cak itu kan jadi Yunia nih kau macam itu. Tidak juga. Ganti baik Instagramnya jadi Mecinia. Ini nyeker kan. Mecinia. Dapat masukan. Berubah. Oke, akhirnya dari situlah fokusnya adalah pembuatan kontennya itu memang obrolan tongkrongan itu. Palembang. Oke, mulai dari lawak-lawak dan lain sebagainya. Oke, salah satunya mungkin Dodo nggak bawa apa-apa. Nah itu. Minta dikit minum. Mbak duit tidak. Parkir minta bayari. Utang belum bayar. Nyindir. Curhat apa? Tapi nyindir aku deh. Nah kalau untuk akhirnya itu menjadi sebuah profesi gitu. Artinya kan ada manajerial di dalamnya. Bagaimana kalian mengatur itu supaya itu menjadi sebuah profesi yang memang benar-benar kalian totalitas di dalamnya gitu. Boleh jawab. Saling lempar. Apa ya? Kalau misalnya, ada endorse misalnya datang, ya paling mereka kan kalau udah ngehubungi IG pribadi atau yang ke Ilaran. Nah di situ kan megangnya kan bukan wong sikok itu Bang. Limo megang. Wong limo. Akun itu. Jadi kadang balasnya barengan. Limo ya. Numpuk balasan kadang sama-sama megang HP kadang. Tapi karena aku yang tua di situ di antara berlimo ini jadi kawan-kawan ini lebih menyerahkan ke aku. Akhirnya ke Mas Soleh untuk proses negosiasinya tadi dengan list 3 harga tadi. Makanya kalau ada yang chat itu kan biasanya langsung kulari ke WA. Jadi yang tahu harga aslinya kan aku. Jadi yang motong ini itu juga mau. Baru kebuka di sini. Oke.
Oke, berarti prosesnya seperti itu ya. Berarti belum ada satu orang khusus yang mengurusi bagian lobby segala macam. Belum. Karena kami masih membuka dari kawan-kawan, misalnya karena kan Belimo nih. Siapa yang kawan Belimo nih ada yang pengen masuk langsung. Ya, pengen disponsori atau di endorse ke kan. Kakek ternyata. Begoyo. Oke. Dari 5 orang itu ngapain aja? Maksudnya kerjanya ngapain? Kalau Sedandi kan editor nih. Kalau itu tuh dari adik tingkat kami di teater sih. Jadi kami itu ada sikok konten yang memerlukan uang banyak. Jadi males kan, jadi sikok uang nak 2 karakter, jadi nambah uang kayak gitu. Dan juga mereka kan anak-anak teater kan lebih terbiasa berakting. Jadi tidak ada patah-patah lagi kalau ngomong depan kamera kayak gitu. Sudah lebih luas lah. Lebih luas dan temen nongkrong juga. Jadi berarti talent mereka itu talent. Talent juga. Berarti tetap bagian produksinya kalian berdua, maksudnya kameramen, editornya. Dia kalau kami ngerangkap sih. Kadang apa tuh? Kadang kami yang editor, kadang main juga, sama juga kayak dia ide dia main kayak gitu. Oh, berarti ketika dapat endorse lebih banyak bayarannya. Iya, pasti. Iya. Ketahuan. Kadang enggak kami kabari yang tigonya. Oke. Ada berkawan dulu kita 3 hari. Oke, kalau dari Cenia sendiri apakah sudah lebih punya manajerial yang seperti apa untuk sebuah konten ini? Dulu ya jadi curhat lagi. Sebenarnya dulu ada yang ingin menawarkan jadi manajer kita ya, untuk ngatur schedule dan mencari endorsement. Ternyata tidak sesuai dengan fungsinya sebenarnya. Jadi menurut kami masih nak kami itulah yo. Ngapoi? Daripada lagi endorse-nya dibagi-bagi duitnya wah gitu baik kan. Jadi balik ke kami kalau. Akhirnya pribadi lah. Akhirnya kami berdua yang handle. Karena gini, ada yang kawan gitu kan, Cek tolong dong Cek bantu endorse. Kalau pakai manajer itu kayaknya agak saklek ya, harganya nak minta segitu. Oh, nggak bisa ini fleksibel. Nggak bisa goyang lagi. Jadi pada akhirnya gara-gara endorse kaminya akhirnya jadi renggang Cek itu nah. Padahal kawan kan, masih lah pacak goyang tadi kan. Yang harga apa tadi? Harga adola. Adola tadi kan. Oh, jadi kalau pakai manajer nggak bisa harga adola. Nggak bisa sakleknya. Gawat juga ya. Iya. Atau harga yang bawa lagi AGE. AGE juga udah nerima dari AGE. Dulu ya. Dulu zaman masa perjuangan dulu ya. Oke, sekarang sudah naik ya. Alhamdulillah. Dulu itu pas zaman followers masih 2.600 an. Masih AGE. Ada yang enggak naik-naik itu. Selama 4 tahun ditegak ke enggak naik. Jadi kalau followers masih 2.000 AGE diterima masih. Cuma kalau sudah 17.000 kayak dulu. Yang lain dulu lagi gitu ya. Iya. Kapan sekiranya gawe lain banyak AGE dulu yang ini, AGE. Jadi taraf paling akhirnya adola, di bagian adola. Adola AGE. Kalau untuk kawan nih. Kalau untuk yang lain. Oh, harga kawan, sorry. Harga kawan kalau kami sudah. Bukan adola udah ngambil lagi sama AGE. Nggak lagi Caknya. Belum. Caknya ngomong tuh udah kata juga yang kayak itu ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dia udah kelemahan mas sudah ada adola tuh. Iya. Karena lah lihat followers tadi. Amin. Mun masih 2.300. Kalau itu masih adola KGE. KGE. Aduh ya kongrator yang cuma 2.000. Iya. Itu. Oke. Kalau kalian melihatnya sendiri, ini nih. Tadi kan ada challenge juga dari produser kita untuk bagaimana ketika kalian bikin konten secara instan. Nah, ini kan ada gelas nih. Ya kan ada 1 2 3 4 gelas. Nah, ini bukan gelas, sepeda. Iya. Yang masih ada harganya gitu ya. Masih ada harganya biar kita jengok itu. Oh, harganya cuma itu. Yang lebih bagus sepeda dari motor kamu itu. Nah, dari gelas-gelas ini mungkin dari Cek Nia dulu. Bisa nggak menjadikan itu sebuah konten sehingga pemirsa dari rumah bisa melihat oh kapabilitasnya wajar nggak ngambil harga AGE sama adola langsung. Bisa soalnya. Nah untuk kalian juga bisa juga ternyata ini gitu. Bisa nggak kira-kira untuk bikin konten?
Insya Allah bisa. Berdua kan? Kalau berdua ini dulu deh. Saya yakin Mas Soleh dan Mas Dan ini lebih oke. Wah, itu. Biasanya dari yang bagus ya. Karena ada acak nyontoh kita. Kita ambil dulu dari Mas Dandi dulu, silakan. Ada gelas TVRI di depan. Silakan bikin itu menjadi sebuah konten. Oke? Kamera rolling. Action. Wah, kita di sini bakal ngendorse. Hawa kau nyebat juga. Kita bakal ngendorse sepeda. Bukan. Ini ada minuman yang paling lemak nih. Anak kebanyak pak kau. Karena lemak. Oh, lemak. Kapan ngomong ke lemak? Belum teh cecip. Kita minum ke dulu ya. Iya. Kenal kan ya? Terasa. Lemak nih aneh. Wah, ini banyunya nih dari pebukitan asli ya. Gunung dong. Oh ya, dari pergunungan asli. Iya. Terasa segarnya nyampe ke hati. Wah, kenapa bisa lemak? Karena dia diwadahi make cangkir TVRI Sumatera Selatan. Nah, wajar lemak. Tos dulu kita, biar tidak selek. Iya. Sudah. Supaya berobat kita ke Erlangga. Ngajak berobat aku tadi apa sudah. Keren. Spontanitas itu emang harus ada ya. Jiwa-jiwa itu kan susah nyari uang ya. Jadi wajar kami di fase AGE. Kejingan yang nonton wajar. Jingaan. Jadi kalau lagi dapat ciong scroll tuh. Iya. Apa sih budak? Iya kan. Tapi itu nggak semua orang loh Mas. Maksudnya bisa untuk membuat dan menceritakan ide itu. Padahal saya tadi spontan loh. Nggak pakai uhu itu. Enggak. Beda acara. Untuk menciptakan sebuah ide itu kalian spontan luar biasa. Keren. Oke. Sekarang Mbak Nia dan Mas Budi. Oke. Pegang cangkir pegang dulu. Harusnya Mas Budi ini samanya Mbak Ani, bukan Mbak Nia. Mbak Ani. Iya. Mbak Ani. Ini Ani. Ini Budi. Iya. Harusnya. Iya benar. Aku cek gitu sih. Oke, silakan. Kamu cangkir dulu TVRI ini baru kamu ngomong. Nah, jangan bala di sini. Jangan nak babat lagi tuh di sini. Silakan. Jadi waktu aku kecil dulu sering kena marah oleh bapak emakku. Gara-gara banyaklah sering nonton TV daripada main. Daripada belajar kalah. Dulu. Sekarang alhamdulillah bodoh. Sama baik. Tapi itu dulu sekarang tayangan-tayangan TVRI. Wah, nambah wawasan. Memberikan edukasi, hiburan, inspirasi, paket lengkap. Makanya kamu tuh kecil jangan nonton kartun. Waktu kecil dulu. Banyak tontonan-tontonan yang jelas stasiun TV TVRI ini yang paling oke. Media Pemersatu. Media, pemersatu, bangsa. Itu. Iya. Ini ngapa cak ada notifikasi di HP kamu nih? Ada film-film biru nih. Siapa yang nonton? Udah kati. Sesuai lah tontonan kamu mah ini. Mana pintar kamu nih. Dah. Ini mangkon nonton TVRI. Ini ada mereknya TVRI. Oke. Caknya habis ini nak diundang lagi nih. Basah gelas itu. Saya ini terpaksa kepala stasiun kayak undang lagi budak itu. Karena bagus mempromosikan TVRI. Aduh, jangan bagus-bagus nyian yuk. Kita akan ngobrol lagi terkait dengan peluang ke depan sebagai seorang konten kreator. Mungkin pemirsa dari rumah juga ingin tahu seperti apa challenging dan juga peluang dari para konten kreator ke depan. Tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle.
Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan para konten kreator Palembang. Ada Keker dan juga ada Iler. Iya. Iya. Oke, kita akan berbicara juga, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin tahu seperti apa peluang menjadi seorang konten kreator, kemudian juga menjadi dan tantangan yang dihadapi di era 4.0 ini. Waduh, bahasa saya ya. 4.0. Itu. Tantangan seperti apa? Kalau Cek Nia sendiri mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu seperti apa sih peluangnya menjadi seorang konten kreator? Apakah ini menjanjikan atau seperti apa? Setelah kami mengalaminya, saja mawar ya. Saja mawar. Sudah lama mawar seperti ini. Berarti kalau dihitung-hitung sudah 4 tahun kami jadi konten kreator. Alhamdulillah, menurut kami menjanjikan. Selain kami dapat duit dari gaji tetap, duit yang kami dapat dari sebagai konten kreator ini banyak sekali berguna ya. Contohnya boleh disebuti audio kami dapat apa? Boleh dong, boleh. Ini memotivasi untuk teman-teman yang ada di rumah yang kena PHK juga. Oh iya benar itu. Karena COVID-19. Jadi mereka tahu harus ngapain. Oke, silakan. Jadi dulu kami ngonten pakai HP. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah bisa pakai kamera. Terus juga punya mic beli kamera sendiri dari hasil itu? Iya benar, mic dewe, pokoknya perlengkapan lighting dan sebagainya, alhamdulillah. Berarti taraf ukur suksesnya itu adalah hasil kontennya itu bisa dilihat ya. Kalau belum sukses kontennya itu biasanya pecah-pecah gambarnya masih. Karena pakai HP ya. Kalau dia lah bening, oh udah sukses ini. Macam di kamera, cak itu ya. Oke. Tidak juga. Tidak juga. Rumah tadi kan HP kan. Iya, biar nengok itu kan agak terang kan, jadi kita upgrade tools lah ya. Oke, selain itu? Terus sudah bisa renovasi rumah ya. Alhamdulillah, renovasi rumah. Dari hasil konten ini, lebih banyak ke situ ya? Iya, alhamdulillah. Karena gaji pokok sudah habis untuk cicilan apa? Kebutuhan rumah tangga ya. Kebutuhan rumah tangga. Jadi untuk renovasi segala macam mengandalkan dari konten ini. Iya, alhamdulillah. Bukan mengandalkan juga sih, duit ini kan ada lebih nih dari yang sudah di pos-pos ke kan, ada lebihnya untuk apa sudah kita renov. Oke, artinya memang sebegitu menjanjikannya ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Itu yang bikin semangat malah konten terus. Konten terus karena ada ininya tadi. Iya. Oke. Kalau dari kalian berdua seperti apa? Kalau versinya Mbak Nia tadi kan suksesan dari konten kreator itu dilihat dari gambarnya tidak pecah-pecah. Nah itu. Iya. Ada yang ternyata masih pecah. Masih pecah. Tapi buat kawan-kawan daripada kita nongkrong-nongkrong kan, nggak keruan mending kan kita bikin konten membawa
hal yang positif lah ya. Positif vibes. Iya, pokoknya kalian ndak galak konten, ndak galak duit. Nah. Kami walaupun nongkrong sebasingan, maksudnya bikin konten sebasingan pas nongkrong, adalah gitu. Ada duitnya, dikit banyaknya ya. Jadi itu sekarang kan ya alhamdulillah ada beberapa alat yang sudah ada juga. Walaupun kamera belum ada sih, tapi ada kayak tripod, dari mikrofon kayak itu ya kami sudah melengkapi kayak itu. Hasil endorsement atau hasil melok lomba? Melok lomba ya. Jadi tadi jawabannya ya ini hasil dari konten kreator melok lomba. Tapi lombanya tetap konten kreator, video kreatif. Video kreatif. Oke, dari situ akhirnya terkumpul lah. Terkumpul ya. Untuk itu tadi. Untuk melengkapi alat tadi kan, ya, dari tripod dan segala macam tadi. Seberapa penting sih untuk alat menjadi seorang konten kreator sebenarnya? Kalau kayak tripod itu penting nggak? Karena kita misalnya nggak pakai tripod, kita nak ngerekam gitu dewek kan saro. Kalau ada tripod kan bisa ditaruh, kita bisa dewekan kan, bisa gitu. Pokoknya penting lah ya. Apalagi kayak mikrofon kan misalnya kalau lagi ada adegan yang jauh atau apa kan bisa lah. Berarti memang harus ditunjang dari sisi alat tadi ya. Iya. Dan sekarang juga banyak alat-alat yang sudah memadai dengan harga yang murah-murah sudah dapat kualitas yang bagus ya. Wah, jangan lupa beli di sini. Malah jadi iklan. Jadi kurang lebih itu lah di aplikasi Oren. Iya. Keranjang Oren. Nggak nyebut merek loh ya. Nggak nyebut merek. Aplikasi Oren. Nah dari berarti memang sepenunjang itu karena untuk biar konten kita juga menarik gitu ya. Nah iya Kak. Gitu. Kalian sudah melakukan itu? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Dengan kamera handphone saja bisa sebenarnya. Bisa. Jadi buat kawan-kawan jangan jadi halangan gitu loh. Mentang-mentang tak katik kamera gitu kan. Lah katik kamera aku. Tidak kayak itu. Kami dari HP sekarang. Dulu kami dari HP, sekarang masih. Tapi kami masih semangat. Masih semangat. Dalam artian bukan pengen ini karena HP udah cukup ya. Iya, udah cukup. Karena kan sekarang kan juga kamera-kamera HP kan sudah bagus ya. Sudah bagus kamera HP alhamdulillah. Jadi kamera nggak perlu ya. Kamera yang mirrorless itu nggak perlu ya. Kalau perlu sih perlu. Perlu juga. Kan kamera HP udah cukup. Ya kalau memang keterbatasan di mau ngomong tuh dana, kalau belum bisa mampu beli kamera pakai HP dulu, jangan jadi penghambat untuk kita berkreativitas berkarya. Apalagi sekarang kan sudah Tepuk tangan dulu untuk aku. Tepuk tangan dulu ya. Iya. Sebenarnya ini obrolan yang sangat smooth ya. Kalau sudah 17.000 tadi nggak pakai HP lagi dia pasti. Nah ini saya dengar-dengar. Saya dengar-dengar. Kapan yang bisik ini? Nah katanya juga akan ada acara di TVRI. Oh ya. Cek Nia dan Cek Soleh. Nah, sama-sama Cek. Pak Wo Soleh. Pak Wo Soleh. Ada acara apa? Katanya nggak boleh sebut mereknya ya. Boleh. Ya, ini biar penasaran nih. Iya, ada acara juga pun antar-antaran. Ya pokoknya kita nanti ada program lah ya, program di TVRI Sumatera Selatan ya. Jangan lupa ditunggu baik tayang. Sebagai apa nih nantinya Mas Soleh? Kalau kami berdua sebagai host ya. Host. Iya, nanti bakal geser Kak Dika juga. Kak, ngampuk lu di sini. Enggak sopan. Kita berbagi. Berbagi. Boleh berbagi tingkat. Aku tidak kayak tidak apa-apa. Jika tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih. Apa men kau siapnya apa? Kita dulu duduk di sini. Nah, berarti Pak Soleh dengan Mbak Nia ini sebagai hostnya nanti. Iya. Boleh dikasih tahu nggak kisi-kisinya apa tuh acara? Bakal ngapain kalian berdua? Kulineran. Iya, cak itulah. Makan lah. Muka-muka kita ini kan muka kelaparan terus ya. Karena nge-review makanan gitu. Iya. Karena mungkin TVRI ngelihat aku kan, oh ya Allah budak ini kesian kurus. Nggak, kalau itu enggak lah, nggak mungkin lah. Berarti Mas Soleh ini dilihat
kurang gizi sebenarnya. Kasihan stunting kasihan stunting. Iya. Kalau lu nak beli makanan dewek yang agak bergizi, caknya enggak mampu deh. Untuk mensukseskan program pemerintah pemberantasan stunting dari turun langsung. Jadi sebagai contoh lah. Jadi kan kayak wong tua di rumah tuh, Nana rajin-rajin makan kayak Cak Mamang itu. Oke, rencana kapan mulai produksi Cak Nia untuk acara itu? Insyaallah minggu depan ya. Minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan ya minggu depan ya. Oke. Doain. Mudah-mudahan lancar lah pokoknya acaranya nanti. Amin. Makin banyak dilihat, apalagi nanti dibantu juga sama Keker sama Iler juga kan. Ya. Saya yakin push dari Iler akan sangat berguna sekali. Iya. Untuk tidak berguna. Kurang tidak ya Kak? Karena misalkan dari Iler. Misalkan Mas Soleh bikin konten, otomatis kan nanti akan ada juga kan di Iler. Akan sama-sama simbiosis mutualisme. Ya, bukan simbiosis mutual coffee ya. Beda itu ya. Minum. Kita minum dulu lah kalau gitu. Saya salah ngomong bahaya ini. Ya, ayo. Wal gara-gara lu nih Wal. Wah. Ada itu. Adem ya. Adem ya. Adem, alhamdulillah. Jadi simbiosis mutualisme. Ya, oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Hari ini terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Lifestyle. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini menjadi sebuah perbincangan yang sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah tidak marah melihat kita berlima di sini ya. Gitu. Sekali lagi juga terima kasih untuk pemirsa sudah menyaksikan Bincang Lifestyle. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.